Pasar panggung di Cirebon tak pernah benar-benar tidur. Meski malam menyelimuti, suara pedagang, gemericik air, dan derit troli tua masih terdengar samar. Namun di balik geliat ekonomi rakyat kecil itu, bersemayam teror bernama Gino Kuntet, preman bertubuh gempal dengan tatapan buas dan bekas luka sayatan di pipi kiri, simbol kekejamannya yang tak pernah tuntas. Ia bukan sekadar tukang palak. Ia raja tanpa mahkota yang mengatur segala aktivitas pasar, dari iuran keamanan, penempatan lapak, hingga izin hidup bagi para pedagang. Pagi itu, suasana pasar lebih senyap dari biasanya. Pedagang terlihat was-was, memandangi sudut gang kecil tempat Gino duduk di atas bangku kayu, rokok menyala di bibirnya. Di sisi kirinya, dua anak buahnya menatap sekitar dengan galak. Seorang ibu penjual sayur yang telat bayar, setoran, diseret dan ditampar hingga mulutnya berdarah. Tak ada yang berani menolong. Semua diam. Pasar ini milik Gino. 3 tahun lalu, Gino menggulingkan preman sebelumnya, Kobar, dengan adu bacok di depan musala pasar. Sejak itu, siapapun yang melawan lenyap misterius. Polisi setempat seolah menutup mata, entah karena takut atau karena salam tempel yang rutin mengalir tiap bulan. Pedagang cuma bisa pasrah, berdamai dengan keadaan. Bagi mereka, pasar bukan tempat cari nafkah lagi, tapi medan perang mental melawan ketakutan. Hari itu, ada satu hal yang menarik perhatian, seorang kakek tua dengan gerobak kayu reot muncul di tengah keramaian. Rambutnya putih, tubuhnya bungkuk, dan tangan kirinya gemetar membawa wajan kecil. Ia membuka lapak gorengan di pojokan pasar, di bawah pohon asem tua yang dianggap keramat oleh warga sekitar. Pedagang-pedagang lama saling pandang. Tak ada yang mengenali kakek itu. Namun tatapannya tajam, menusuk, seolah menyimpan bara yang belum padam. Beberapa pembeli mulai berdatangan ke lapaknya. Gorengannya wangi, renyah, dan entah mengapa rasanya begitu berbeda. Seorang anak kecil yang mencicipi bakwannya langsung menjerit girang. "Enak, Mak, rasanya kayak dulu waktu kita tinggal di desa." Ibunya hanya diam, memandangi si kakek dengan heran. Ada aura aneh di sekelilingnya, tenang tapi membuat bulu kuduk berdiri. Kabar tentang kakek itu cepat menyebar. Dalam waktu kurang dari 2 jam, gorengannya habis. Tapi justru itulah masalahnya. Gino tak suka ada pendatang baru yang ramai dan tak bayar upeti. Ia menyuruh anak buahnya memanggil si kakek. Namun yang membuat heran, saat anak buahnya mendekat, mereka tak berani menyentuh gerobaknya. Salah satu dari mereka bahkan mengaku tangannya panas saat mencoba memindahkan wajan kakek itu. Gino, yang mendengar laporan itu, tertawa keras. "Preman takut kakek, dasar banci semua." Ia berdiri, membuang rokok ke tanah dan menginjaknya dengan keras. "Gue sendiri yang bakal kesana besok pagi. Biar tahu rasa tuh kakek bau tanah." Sementara itu, si kakek, yang dari awal hanya diam dan tersenyum kecil, mengangkat tangan ke langit, membisikkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Matanya memancarkan sinar merah tipis. Seperti bara yang tertidur, menunggu waktu untuk menyala. Pasar panggung belum tahu, bahwa hari-hari tenang dalam teror Gino Kuntet, akan segera berubah selamanya. Mentari pagi baru saja menyembul dari ufuk timur saat Gino Kuntet muncul di tengah pasar, diiringi 3 anak buahnya yang membawa besi panjang dan sabuk kulit. Orang-orang buru-buru menunduk, pura-pura sibuk menata dagangan. Aura ketegangan langsung merambat seperti kabut tipis menyelimuti pasar. Gino melangkah pelan namun pasti, langkahnya berat dan penuh niat menghancurkan. Ia berhenti di depan gerobak gorengan yang kini sudah dikelilingi pembeli. Mbah Tarya, si kakek penjual gorengan, tampak tetap tenang. Ia memutar gorengan tempe di wajan kecilnya, bahkan tak melirik ketika Gino berdiri hanya 1 meter darinya. Bau minyak panas bercampur harum daun jeruk menyambut sang preman, tapi tak membuatnya luluh. Gino menyeringai, lalu menjatuhkan kaki kanannya ke samping gerobak, menyebabkan roda tua itu berderit nyaring. "Kakek, lo nggak tahu aturan?" "Iya, ini wilayah gue, mau jualan di sini, bayar. Atau, hilang dari muka pasar ini." Para pembeli langsung mundur perlahan, menyisakan Mbah Tarya yang tetap tak bergeming. Ia meletakkan sutil perlahan, menatap Gino dengan sorot mata datar, bukan takut, tapi seperti sedang menilai. "Nak," suaranya berat namun pelan, "aku sudah cukup umur untuk tahu mana pemalak dan mana penolong. Dan kamu, belum cukup umur untuk menantang takdir." Urat di leher Gino menegang. Belum pernah ada yang bicara seperti itu padanya,
apalagi cuma seorang kakek bau tanah. Tanpa basa-basi, Gino mengayunkan tangannya untuk mendorong dada Mbah Tarya. Tapi begitu telapak tangannya menyentuh tubuh si kakek, Gino menjerit. Tangannya seperti terbakar, ia terhuyung ke belakang sambil mengumpat, menepuk-nepuk kulitnya yang kini memerah, seperti disundut bara api. "Aneng, kakek ini nyatet gue," teriak Gino marah. Ia mengambil linggis kecil dari tangan anak buahnya dan hendak menghantam gerobak gorengan. Tapi sebelum sempat mengayunkan, api dari wajan tiba-tiba meloncat seperti hidup, membentuk lidah api setinggi dada orang dewasa, menyambar ke arah Gino. Seketika ia mundur ketakutan, dan seluruh pasar tercengang. Belum pernah ada yang melihat hal seperti itu. Gerobak gorengan itu berdiri kokoh, seakan dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa pedagang mulai berbisik. Ada yang menyebut Mbah Tarya sebagai pendekar tua, ada juga yang mengingat cerita lama tentang seorang pemilik ajian tapak geni yang dulu menghilang setelah perang antar pendekar di Jawa Tengah. "Jangan-jangan, ini dia," bisik seorang penjual cabai dengan suara bergetar. Gino, masih kesakitan, ditarik anak buahnya menjauh. Wajahnya merah, bukan karena malu, tapi marah bercampur bingung. Ia belum pernah dikalahkan, apalagi oleh kakek renta. "Kita belum selesai, kek," katanya dengan suara gemetar. Tapi di matanya kini mulai tampak sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya, takut. Sementara itu, Mbah Tarya kembali menggoreng, seolah tak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, ia tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Siang menjelang, tapi awan mendung menggantung di atas langit pasar panggung, seolah mencerminkan amarah yang mendidih di dada Gino Kuntet. Di ruangan belakang warung kopi tempat biasa ia berkumpul, Gino duduk dengan tangan terbalut kain, menatap kosong ke arah lantai. Di sekelilingnya, anak-anak buahnya duduk dengan wajah tegang, tak berani buka suara. Tangan Gino memang belum sembuh. Kulitnya melepuh, merah menghitam, seperti tersentuh kobaran api gaib. "Gue dipermalukan di depan orang banyak, sama kakek kampungan," desis Gino lirih tapi penuh racun. Matanya merah, bukan hanya karena marah, tapi juga karena ia belum tidur semalaman, mengingat kejadian tadi pagi. "Gue udah ngalahin Kobar, bokongin aparat, bahkan sampai nyuruh orang habisin tukang lapak yang keras kepala, tapi ini. Kakek tua bisa bikin tangan gue terbakar. Gak masuk akal." Salah satu anak buahnya memberanikan diri bersuara. "Jin, orang pasar bilang, dia pakai ilmu ajian kuno, namanya tapak geni." Gino mendongak cepat, menatap tajam. "Tapak apa? Geni, api, ilmu dari zaman dulu. Katanya cuma yang bersih lahir batin yang bisa megang ilmu itu. Ilmu buat ngilangin kejahatan, keparat." Gino membanting gelas kopi di depannya hingga pecah berkeping. "Gue gak peduli ajian apaan. Mulai besok, pasar itu gue bakar. Gerobak dia gue musnahin. Dan kalau perlu, kakek itu gue kubur hidup-hidup." Nafasnya memburu, tapi jauh di lubuk hati, Gino tahu ini bukan sekadar urusan preman vs pedagang. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih mengerikan dari yang ia duga. Sementara itu, di pojok pasar yang sama, Mbah Tarya sedang menutup lapaknya. Tangan tuanya bergerak pelan, membersihkan sisa tepung dan minyak. Ia menatap langit yang mulai gelap, dan bergumam lirih dalam bahasa Jawa kuno. "Gusti, kekuatan ini bukan untuk kesombongan. Tapi jika kezaliman datang mengetuk lagi, hamba mohon petunjuk." Angin berdesir pelan, dan suara burung gagak terdengar dari kejauhan. Beberapa pedagang mulai diam-diam datang menghampiri Mbah Tarya. Mereka membawakan air, makanan, dan sekadar mengucap terima kasih. "Kami sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, Mbah," kata seorang ibu sambil menunduk. "Mungkin sampai waktunya, kita gak bisa diam terus." Mbah Tarya hanya mengangguk, tak berkata apa-apa. Tapi di hatinya, semangat lama yang dulu ia kubur, perlahan mulai menyala kembali. Malam harinya, Gino mengirim 2 orang anak buahnya untuk mengawasi lapak Mbah Tarya. Tapi saat mereka mendekat, salah satu dari mereka tiba-tiba muntah darah dan jatuh pingsan. Yang satu lagi kabur terbirit-birit sambil berteriak bahwa ia melihat bayangan macan menyala di balik pohon asem. Kejadian itu membuat Gino makin kalap. "Besok pagi, kita sikat semuanya. Mau itu kakek, lapak, atau pohon keramat. Gue penguasa di sini, bukan dia." Dan dengan itu, babak baru kekacauan akan segera dimulai. Bukan lagi sekadar pertarungan antara preman dan pedagang,
tapi benturan antara kesaktian kelam dan ajian putih warisan leluhur. Dan pasar panggung, yang dulu hanya saksi ketakutan, akan jadi medan ujian tentang siapa yang benar-benar pantas disebut penguasa. Hujan gerimis turun malam itu, membasahi pasar yang sepi, hanya disinai lampu kuning temaram dari kios-kios tertutup. Di dalam warung kecil bekas gudang tua, Mbah Tarya duduk bersila di hadapan dupa menyala. Asap tipis melayang ke langit-langit, mengisi ruang dengan wangi cendana dan aura yang sulit dijelaskan. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit membacakan doa-doa kuno yang hanya diwariskan lewat lisan. Di hadapannya, tersimpan secarik kain lusuh berisi jimat dari masa lampau, pecahan pusaka keluarga yang telah lama ia kubur dalam-dalam bersama identitas lamanya. Bayangan masa lalu perlahan menyelinap ke dalam pikirannya. Ia kembali melihat wajah-wajah lama, gurunya, Ki Surabanyu, yang pernah memperingatkannya agar tidak mencampuri dunia kotor para preman. Ia ingat pertempuran terakhir di lereng Gunung Slamet, ketika ia menggunakan tapak geni untuk melindungi desa dari gerombolan perampok bersenjata ilmu hitam. Saat itu, ia bersumpah tak akan lagi mencampuri urusan dunia, kecuali jika benar-benar terpaksa. Kini sumpah itu kembali diuji. Wajah Gino Kuntet melintas di benaknya, bukan sekadar preman, tapi sosok yang diliputi aura kelam. Mbah Tarya tak butuh mata batin untuk tahu, bahwa kekuatan Gino bukan murni dari otot dan kekuasaan. Ada sesuatu yang menempel padanya, entah jin atau ilmu hitam warisan dari leluhur yang tersesat. Itulah sebabnya luka Gino tak sembuh-sembuh, karena tubuhnya sudah menjadi wadah kegelapan. Di sisi lain kota, Gino mengunjungi seseorang yang selama ini ia sembunyikan dari anak buahnya, Bu Ujung, seorang perempuan tua penyambung ilmu-ilmu kelam dari jalur pesugihan di wilayah Gunung Cakrabuana. Ia memohon kekuatan tambahan, dengan membawa sesajen lengkap, kepala ayam hitam, kembang setaman, dan darahnya sendiri. Bu Ujung menatap Gino dengan mata kosong lalu tertawa lirih, "Kamu sudah terlalu dalam, Gino, tapi kalau ingin menang dari si tua pemilik tapak geni, kamu harus siap kehilangan sebagian jiwamu." Tanpa ragu, Gino menyetujuinya. Ia membuka bajunya dan membiarkan kulit dadanya ditulisi aksara Jawa kuno dengan darah segar. Saat mantra mulai dibaca, tubuhnya menggigil, matanya berbalik putih. Ia menjerit bukan karena sakit, tapi karena merasakan kekuatan baru, panas, liar, dan haus darah. Di dadanya kini muncul pola merah menyala, tanda bahwa ia telah menjadi wadah bagi roh api gelap tapak roga. Keesokan paginya, pasar dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Beberapa pedagang mendengar suara tawa menyeramkan di tengah malam. Ada pula yang melihat bayangan tinggi besar berjalan melintasi lapak kosong. Saat matahari terbit, gerobak milik seorang penjual sayur ditemukan hangus, seolah disambar petir. Orang-orang tahu, ini bukan ulah manusia biasa. Namun Mbah Tarya sudah bersiap. Ia menancapkan sebatang lidi merah di dekat lapaknya, simbol perlindungan dan pemanggil kekuatan leluhur. Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau kau sudah menyatu dengan api kegelapan, Gino, maka aku tak bisa lagi menahan tangan ini." Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia membuka lipatan kain tua yang menyimpan tapak geni sejati, ajian pamungkas yang hanya boleh digunakan saat dunia benar-benar dalam bahaya. Hari itu, langit Cirebon memerah, seolah tahu bahwa dua api akan segera bertemu dan saling membakar. Pagi itu pasar panggung seperti menahan napas. Tidak ada canda tawa pedagang, tidak ada teriakan khas penjual sayur atau aroma khas gorengan dari gerobak Mbah Tarya. Semua mata tertuju ke satu arah, ke tengah pasar, tempat Gino Kuntet berdiri seperti raksasa yang baru turun dari gunung, tubuhnya tegap dengan mata merah menyala. Di dadanya, bekas tulisan darah itu berdenyut pelan, memancarkan hawa panas yang membuat udara sekitar terasa lebih sesak. Bahkan burung-burung pun enggan berkicau, seakan tahu pagi ini akan berubah jadi neraka kecil. Gino melangkah pelan ke arah gerobak gorengan. Orang-orang membuka jalan tanpa diminta. Ada ketakutan yang lebih besar dari biasanya, bukan hanya karena reputasi Gino, tapi karena aura aneh di sekelilingnya. Udara mendadak menjadi berat dan panas, seperti menjelang letusan gunung api. Daun-daun di pohon asem bergoyang, bukan oleh angin, tapi oleh getaran tak kasat mata yang makin terasa. Mbah Tarya berdiri tenang, mengenakan kain lurik tua dan ikat kepala hitam. Di tangan kirinya tergenggam lidi merah, sementara tangan kanannya mengepal erat di balik lipatan bajunya. Ia menatap Gino lama, dalam diam, seperti melihat anak muda yang tersesat terlalu jauh.
Kau tak perlu begini, Gino, ucapnya pelan namun menggema. Kegelapan yang kau peluk hanya akan menghisap dirimu sampai habis. Diam, Kek, bentak Gino, suaranya bukan lagi suara manusia biasa, melainkan perpaduan antara manusia dan sesuatu yang lebih buas. Lo pikir lo sakti, gue sekarang bukan Gino yang kemarin. Gue, api yang gak bisa lo padamkan. Dengan geram, Gino menghentakkan kaki, dan dari tanah muncul semburan api kecil, menyambar ke arah gerobak. Jeritan terdengar, orang-orang berlari menjauh. Tapi api itu tak sampai ke sasarannya, tertahan oleh perisai tak kasat mata yang terbentuk dari bacaan doa Mbah Tarya. Langit mulai mendung, tapi bukan hujan yang turun. Awan seperti bergolak, mendidih, memutar di atas pasar. Mbah Tarya melangkah maju, menancapkan lidi merah di tanah, lalu menepuk kedua telapak tangannya. Seketika, dari wajan bekas gorengannya, muncul percikan api berwarna biru, melesat membentuk lingkaran cahaya yang mengelilinginya. Ajian tapak geni bukan untuk menyerang, Gino, tapi jika terpaksa, ia akan membakar semua kezaliman sampai habis tak bersisa. Tanpa menunggu lebih lama, Gino menyerang. Ia melompat dengan kecepatan luar biasa, tangannya membentuk cakaran api gelap, langsung mengarah ke dada Mbah Tarya. Tapi dalam sekejap, kakek itu mengayunkan tangannya, dan sebuah jejak telapak tangan bersinar merah menyambar udara, menghantam dada Gino keras sekali. Dentuman besar terdengar, seolah petir menyambar dari langit. Gino terpental sejauh 5 meter, menghantam lapak tempe, dan bangkit dengan darah mengalir dari hidungnya. Namun yang mengejutkan, ia tertawa. Hahaha, ini yang gue cari. Ayo, Kek, kita bakar pasar ini. Kita lihat siapa yang jadi abu duluan. Dan dengan itu, tubuhnya mulai menyala, api hitam membungkus kulitnya, mengubah Gino menjadi raksasa berapi, kekuatan penuh dari tapak roga yang kini membara. Tapi Mbah Tarya tak gentar. Ia menatap lurus ke arah musuhnya, lalu membuka telapak tangan kanannya. Dari sana, muncullah api putih, bersih, tenang, tapi membakar jauh lebih dalam. Pertarungan antara dua ajian api, kini benar-benar dimulai. Langkah Gino membakar tanah yang ia pijak. Setiap jejak kakinya meninggalkan bara yang membara, menghitamkan ubin pasar panggung yang sebelumnya dingin. Api hitam yang menyelubungi tubuhnya tampak hidup, menari liar di sekujur tubuhnya, membuat wajah Gino tak lagi seperti manusia. Sementara itu, Mbah Tarya berdiri dalam lingkaran cahaya yang tenang, dengan api putih menyala lembut di kedua telapak tangannya, tanda ajian tapak geni sejati telah dibuka sepenuhnya. Dua kekuatan yang bertolak belakang kini berdiri saling berhadapan, satu berasal dari amarah dan kezaliman, satu lagi dari keheningan dan pengabdian. Kerumunan orang menjauh, bersembunyi di balik kios-kios, menahan napas menyaksikan peristiwa yang seperti keluar dari cerita legenda. Tak seorang pun berani bersuara, karena satu kata saja bisa memicu ledakan yang lebih dahsyat. Gino meraung keras, api hitam di tangannya membentuk bola raksasa lalu dilemparkannya ke arah Mbah Tarya. Bola api itu melesat cepat seperti meteor, menghanguskan udara di sekelilingnya. Namun Mbah Tarya mengangkat tangan kanan, menyentuh dada sendiri, lalu mengayun ke depan. Dari gerakannya yang pelan dan khusyuk itu, keluar gelombang cahaya putih yang langsung menelan bola api Gino dan meredamnya hingga lenyap tak bersisa, seperti api dipadamkan air suci. Amarah Gino makin menjadi. Ia melesat cepat, tubuhnya seperti kilat hitam menyambar ke depan. Tangannya yang menyala menghantam dada Mbah Tarya, tapi yang ia rasakan hanyalah semburan panas dari balik dadanya sendiri. Tubuhnya terpental, lagi. Kali ini ia merasakan luka di dalam tubuhnya, bukan fisik, tapi batinnya yang robek, jiwanya yang tersayat. Tapak geni tak hanya membakar daging, tapi juga dosa. Berhentilah, Gino, suara Mbah Tarya bergema dalam sunyi. Kau masih bisa kembali. Api yang kau bawa bukan kekuatan sejati. Itu hanya bayangan, api yang haus darah tapi kosong makna. Tapi Gino justru tertawa keras, tawa yang lebih mirip ratapan jiwa terkutuk. Gue gak bisa balik, Kek, gue udah terlalu dalam. Dan kalau harus mati, gue akan ajak pasar ini ikut terbakar. Tiba-tiba, tubuh Gino mulai meledak-ledak, retakan api muncul di kulitnya, menandakan kekuatan tapak roga sudah tak bisa dikendalikan. Tanah di bawahnya berguncang. Bau daging terbakar memenuhi udara. Ia menjerit, antara kesakitan dan kegilaan. Mbah Tarya tahu, jika dibiarkan, Gino akan meledak dan menghancurkan semua yang ada dalam radius puluhan meter.
Ini bukan lagi soal menyelamatkan satu nyawa, tapi menyelamatkan puluhan jiwa lain. Dengan langkah mantap, Mbah Tarya maju mendekat, meski hawa panas terasa seperti menelanjangi kulitnya. Ia menengadah, membaca mantra terakhir dari ajian tapak geni sejati. Dari telapak tangannya muncul cahaya yang tak lagi sekadar api, tapi semacam sinar kehidupan. Ia menepuk dada Gino dengan lembut, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengunci dan menyegel. Dalam sekejap, api hitam menghilang. Tubuh Gino terjatuh, mengepul asap dari sekujur tubuhnya. Pasar hening, yang terdengar hanya rintik hujan kecil. Mulai turun, orang-orang perlahan keluar dari persembunyian. Mereka menyaksikan Gino tergeletak, separuh tubuhnya gosong, tapi hidup. Dan Mbah Tarya berdiri di sisinya, terhuyung karena kehabisan tenaga. Ia menatap langit sambil berbisik lirih, api sejati bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan manusia. Langit masih bergemuruh pelan saat para pedagang mulai memberanikan diri mendekat. Mereka melihat Gino Kuntet tergeletak di tengah pasar dengan tubuh hangus, napasnya satu-satu, sementara Mbah Tarya terduduk lemas di sampingnya. Tak ada yang bicara, hanya suara hujan ringan dan rintihan pelan dari tubuh Gino yang nyaris tak lagi seperti manusia. Wajahnya penuh luka, tapi di balik sorot matanya kini tampak seperti anak kecil yang tersesat, tak lagi ada amarah, hanya kehampaan. Mbah Tarya mengusap dahinya yang basah keringat. Tubuh tuanya gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena menyadari betapa mahal harga yang harus dibayar untuk menghentikan kekuatan gelap. Ia tahu, tapak geni sejati bukan hanya membakar kekuatan lawan, tapi juga menyerap sebagian nyawa pemiliknya. Setiap ajian putih, selalu ada tumbal, dan kali ini, jiwanya sendiri telah terkoyak sebagian. Seorang ibu penjual sayur menghampiri dengan payung gemetar, Mbah nggak apa-apa." Mbah Tarya tersenyum lemah. "Kulo boten napa-napa, Bu, tapi tolong rawat pasar ini. Jangan biarkan lagi ada yang seperti dia." Tangannya menunjuk Gino yang mulai dikerumuni warga, bukan dengan hinaan, tapi rasa iba. Wajah-wajah yang dulu takut kini mendekat, membawa kain sarung, air minum, dan niat tulus untuk membantu. Sementara itu, di ujung pasar, seorang lelaki tua berjubah hitam memperhatikan dari balik warung kosong. Wajahnya dingin, matanya menyipit tajam. Dialah Ki Jangkung, guru dari Bu Ujung, yang selama ini berada di balik pengembangan ajian tapak roga. Ia bergumam lirih, ternyata si tua itu masih hidup, dan kekuatan tapak geni masih terlalu murni. Ki Jangkung tak pergi, ia hanya menunduk, lalu menorehkan mantra baru di tanah dengan ujung tongkat hitamnya. Kalau si tua itu belum mati, berarti waktuku untuk turun langsung akan segera tiba. Hari itu pasar panggung berubah. Orang-orang mulai membangun ulang lapak yang rusak. Mereka membersihkan bekas arang dan mengembalikan suasana. Namun sejak kejadian itu, tak ada satupun preman berani memalak lagi. Nama Mbah Tarya menjadi legenda, bukan karena kekuatannya saja, tapi karena kesediaannya melindungi, meski nyawanya hampir habis. Orang-orang mulai menyebutnya, sang penjaga api suci. Gino tak ditangkap, ia dibawa ke rumah sakit oleh warga, dijaga siang malam oleh orang-orang yang dulu takut padanya. Ajaibnya, ia tak mengamuk lagi. Diam, menangis, merenung, seolah sisa-sisa kekuatan jahat dalam dirinya telah dibakar habis oleh tapak geni. Dalam diamnya, ia mulai menulis. Menulis kisah hidupnya, menulis tentang api, tentang dosa, dan tentang seorang kakek penjual gorengan yang lebih sakti dari ratusan jagoan. Di malam hari, Mbah Tarya duduk di rumah kayunya yang sederhana. Ia menatap langit, melihat bintang-bintang yang muncul malu-malu setelah badai reda. Ia tahu ini belum akhir. Masih ada kekuatan di luar sana yang lebih gelap dari tapak roga. Tapi malam ini, ia izinkan tubuhnya beristirahat. Ia letakkan lidi merah di altar kecil, dan berbisik, "Besok, kalau mereka datang lagi, aku akan tetap berdiri. Demi pasar ini, demi orang-orang kecil, dan demi cahaya yang masih tersisa." 3 malam setelah kejadian di pasar panggung, langit Cirebon tampak aneh. Bintang-bintang seperti menghindari satu titik gelap di barat daya, di kaki Gunung Cakrabuana. Di sanalah, di sebuah padepokan tua yang tersembunyi di balik kabut hutan, Ki Jangkung menyalakan dupa hitam, memulai ritual pemanggilan kekuatan lama yang selama ini ia simpan. Api ungu membara dari mangkuk tanah liat di hadapannya, memantulkan cahaya pada wajah tuanya yang penuh guratan dosa. "Waktunya telah tiba," gumamnya. "Tapak roga harus bereinkarnasi ke tubuh yang lebih sempurna.
Di saat bersamaan, Mbah Tarya yang masih dalam pemulihan tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan dada sesak. Keringat membasahi punggungnya meski udara malam begitu dingin. Ia bermimpi buruk melihat pasar panggung terbakar kembali. Tapi kali ini bukan oleh Gino, melainkan oleh makhluk tinggi besar berwajah kabur, dengan tangan menjulur panjang dari kegelapan. Dalam mimpinya, ia berdiri sendiri, lidi merahnya patah, dan suara tangis anak-anak terdengar di kejauhan. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu peringatan. Esok harinya, Gino yang dirawat di rumah seorang pedagang mulai bicara. Suaranya lirih, tapi penuh kesadaran. Ia memanggil nama Ki Jangkung berulang-ulang, membuat warga bingung. Dalam satu kesempatan, ia menarik tangan seorang pemuda dan berkata, "Peringatkan. Mbah Tarya, Ki Jangkung belum selesai. Dia akan kirim murid barunya. Lebih kuat, lebih kejam. Ajian Roga sudah berevolusi." Ucapan itu membuat warga khawatir dan segera menyampaikannya kepada Mbah Tarya. Mbah Tarya menerima kabar itu dalam diam. Ia berdiri di hadapan kendi tuanya, mengambil air suci dan membasuh wajahnya. "Bayangan dari Cakrabuana akan turun," bisiknya. "Tapi api suci belum padam. Aku belum selesai." Ia kembali melatih nafas, memperdalam ajian tapak geni tingkat tinggi yang belum pernah ia buka sejak muda, Geni Sungsang, ajian pamungkas yang dapat membalik kekuatan lawan kepada dirinya sendiri, tapi dengan resiko kehilangan seluruh ingatan atau bahkan raganya sendiri. Sementara itu, di kaki Gunung Cakrabuana, seorang pemuda muncul dari kabut. Namanya Sutralengkrah, murid utama Ki Jangkung. Tubuhnya kurus tapi tegap, dengan tatapan mata tajam seperti belati. Di punggungnya tergambar simbol tapak roga versi baru, berbentuk dua tangan saling menelungkup dan dikelilingi api ungu. Ia telah diasuh sejak kecil untuk satu misi, membakar terang terakhir di Cirebon, dan menggantinya dengan kekuasaan kegelapan. Sutralengkrah mulai berjalan menuju pasar panggung, mengenakan jubah kelam dan membawa kantong abu dari dupa pemanggilan yang masih hangat. Ia meninggalkan jejak langkah yang membusuk di tanah, tanda bahwa kekuatan yang mengalir di tubuhnya bukan hanya ilmu, melainkan kutukan. Ia tak akan memalak seperti Gino. Ia akan mengubah pasar itu menjadi tempat pemujaan tapak roga. Dan Mbah Tarya adalah batu sandungan terakhirnya. Petang itu, awan hitam menggantung di langit Cirebon meski belum waktunya hujan. Burung-burung terbang tak beraturan, anak-anak tiba-tiba menangis tanpa sebab. Di kejauhan, dari balik gang pasar, tampak siluet seseorang berdiri diam. Seorang ibu penjual tempe menyipitkan mata dan berbisik pelan, "Itu bukan orang biasa," dan saat mata mereka bertemu, Sutralengkrah menyunggingkan senyum tipis, seperti mengabarkan satu hal, neraka telah dikirim ulang, dan kali ini tak ada tempat untuk sembunyi. Sutralengkrah berjalan perlahan di lorong sempit pasar panggung. Udara seakan menyingkir darinya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tiap langkahnya tak bersuara, tapi meninggalkan bau gosong yang menusuk. Pedagang yang melihatnya langsung menarik diri, menutup lapak lebih awal, dan bersembunyi di balik tumpukan karung. Tak ada yang berani menyapa, apalagi menantang. Tatapan mata Sutra membuat lutut melemas, seperti sedang ditatap sesuatu yang bukan manusia. Di tengah pasar, tepat di tempat Gino dulu dipukul jatuh oleh ajian tapak geni, Sutra berhenti. Ia membuka kantong kain yang ia bawa, dan dari dalamnya ia taburkan abu dupa hitam membentuk lingkaran. "Di tempat ini, akan kutanam akar tapak roga baru," bisiknya lirih. Angin berdesir, tapi terasa menusuk dingin. Beberapa hewan peliharaan pedagang menjerit, melarikan diri tanpa sebab. Bahkan langit tampak suram, seolah enggan menyaksikan kehadiran Sutra. Mbah Tarya, yang sedang menata kendi air sucinya, tiba-tiba merasakan hawa panas menusuk dari arah timur. Ia mendongak, menajamkan pendengaran batinnya, dan wajahnya langsung pucat. "Dia sudah datang," gumamnya. Lelaki tua itu meraih lidi merahnya, lalu berdiri tegak. Kakinya gemetar, tapi matanya menyala. "Aku belum boleh pergi, belum sekarang." Ia tahu, murid Ki Jangkung bukan sekadar penerus. Ia adalah pemurnian dari kegelapan, tanpa dendam, tanpa amarah, hanya kehendak menghancurkan. Warga pasar mulai panik. Isu bahwa pengganti Gino telah muncul menyebar cepat seperti api kering di musim kemarau. Beberapa orang mencoba kabur dari pasar, tapi mendapati jalan keluar tertutup kabut hitam yang muncul entah dari mana. Seorang pemuda berani-beraninya mendekati Sutra dan bertanya, "Lu, siapa?" Tapi sebelum kalimat selesai, tubuhnya terpental sendiri,
membentur dinding kayu dan pingsan. Sutra bahkan tak mengangkat tangan. Energinya saja sudah cukup untuk mengusir nyali. Di balik gerobak gorengan yang dulu menjadi tempat Mbah Tarya berjualan, si kakek sudah berdiri tegak. Meski tubuhnya renta, aura tapak geni mulai menyelubungi tangannya. Api putih perlahan menyala dari sela-sela jari. Sutra Lengkrah, katanya lirih tapi jelas. Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu tujuanmu. Tapi selama aku masih berdiri, pasar ini tak akan jatuh jadi tempat pemujaan kegelapan. Sutra berbalik, tatapan matanya dan mata Mbah Tarya bersirobok. Untuk pertama kalinya, wajah sang murid iblis menunjukkan sedikit ketertarikan. Kau yang membakar Gino? Tanyanya datar. Bukan, jawab Mbah Tarya. Ia membakar dirinya sendiri karena tak mampu menanggung dosa. Aku hanya menyulut percikan api dari dalam dirinya yang sudah lama tertidur. Sutra tersenyum miring. Bagus, berarti kau memang layak untuk kulenyapkan terlebih dahulu. Langit mendadak kelam, asap mulai merayap dari kaki Sutra, naik seperti ular hitam mengitari tubuhnya. Sementara Mbah Tarya melangkah maju, tangannya yang menyala api putih membuat ubin pasar retak. Dua generasi ajian kini akan saling berhadapan, satu dari cahaya suci warisan leluhur, satu lagi dari kegelapan yang ditanam dalam rahim dendam. Dan di tengah pasar kecil itu, pertarungan api akan segera dimulai. Langkah-langkah kecil Mbah Tarya menggema berat di tengah pasar yang kini hening bagai kuburan. Api putih menyelimuti tangannya, berkobar lembut namun menyimpan daya ledak mengerikan. Sementara itu, asap hitam dari tubuh Sutra Lengkrah menggumpal pekat, membentuk pusaran setan yang melingkar di atas kepalanya. Kedua kekuatan bertolak belakang itu kini saling mengintai, seperti dua ekor harimau lapar dalam satu kandang sempit. Udara panas, tanah bergetar. Detik-detik menjelang neraka terbuka kembali di pasar panggung. Ajian tapak geni bukan hanya tentang membakar, kata Mbah Tarya dengan suara berat, tapi tentang menyucikan. Ia lalu menghentakkan kaki, dan seberkas api putih meletik dari ujung jari, menembus pusaran asap Sutra. Tapi pemuda itu hanya tersenyum, mengangkat telapak tangan kirinya, dan menyerap api itu seolah hanya angin panas. Dan tapak roga generasi baru bukan hanya tentang menghancurkan, tapi tentang menelan semua cahaya, balasnya. Sejurus kemudian, sepasang tangan asap mencuat dari tanah, mencoba menggenggam tubuh Mbah Tarya. Tapi si kakek sudah bersiaga. Ia melompat ke belakang dengan kelincahan yang tak wajar untuk usianya. Dengan satu gerakan memutar, ia menyapu tangan asap itu dengan lidinya yang membara. Ledakan kecil terjadi, asap melengking, seperti makhluk hidup yang kesakitan. Namun Sutra hanya berdiri santai. Semakin banyak kau membakar, semakin banyak kekuatan yang kuhisap, katanya. Mbah Tarya mulai sadar, ajian lawan ini tidak seperti milik Gino, ini jauh lebih canggih, lebih sistematis. Ada kutukan yang tumbuh dari dalam. Pasar mulai runtuh, lapak-lapak besi terangkat, genteng beterbangan, dan api putih melawan asap hitam di udara seperti kilat dan petir yang saling berebut langit. Warga bersembunyi di rumah-rumah, menggenggam tasbih, kitab suci, dan doa-doa yang dipaksakan di antara gemetar ketakutan. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan manusia biasa. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan gaib yang sudah menanamkan akar dalam sejarah panjang tanah Cirebon. Mbah Tarya lalu berdiri di tengah kobaran api dan berkata keras, "Aku tahu kelemahanmu, Sutra. Kau haus cahaya, tapi tak mampu menanggung kebenaran." Ia lalu menancapkan lidi merahnya ke tanah, dan dari situ menjalar nyala api berbentuk raja kuno, membentuk pagar suci melingkar. Sutra menyipitkan mata. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan senyum. "Kau memanggil Geni Sungsang," bisiknya. "Ya, itulah jurus tertinggi tapak geni. Api suci yang tidak menyerang lawan secara langsung, melainkan membalikkan seluruh kekuatan jahat kepada pemiliknya sendiri. Namun risikonya jelas, penggunanya bisa kehilangan kesadaran, ingatan, bahkan jiwanya." Mbah Tarya mengatupkan kedua tangannya di dada, lalu berbisik lirih ke langit, "Aku serahkan ragaku untuk terang ini." Tiba-tiba, langit memutih. Cahaya menyilaukan meledak dari tanah. Suara ledakan mengguncang bumi, membuat kabut hitam terbelah. Sutra Lengkrah berteriak marah, tubuhnya tertarik oleh pusaran cahaya itu, ditarik paksa ke tengah raja api yang membara. "Tua Bang!" teriaknya, sebelum suaranya hilang ditelan kobaran yang menjulang. Ketika semua usai, pasar hanya menyisakan abu, dan tubuh Mbah Tarya yang tergeletak di tengah, diam, tak bergerak,
seperti lilin yang telah membakar abis dirinya sendiri demi menerangi sekitarnya. Angin pagi menyapu pasar panggung yang kini nyaris rata dengan tanah. Asap tipis masih mengepul dari sisa-sisa bangunan hangus, meninggalkan jejak pertempuran dahsyat semalam. Tak ada yang berani mendekat hingga matahari benar-benar naik tinggi. Warga hanya mengintip dari celah jendela, menggenggam dada, dan berbisik lirih menyebut nama Mbah Tarya. Mereka tak tahu apakah ia masih hidup, atau sudah menjadi abu seperti yang lainnya. Dari balik reruntuhan lapak gorengan, sesosok tubuh tua tampak tergeletak. Pakaian compang-campingnya hangus sebagian, tapi kulitnya tak terbakar. Api putih telah padam, namun tubuh Mbah Tarya masih hangat. Seorang pemuda nekat mendekat dan menggoyangkan bahu si kakek. Mbah Tarya, panggilnya pelan. Tak ada respons, tapi saat tangan pemuda itu menyentuh dahi Mbah Tarya, tiba-tiba ada kilatan cahaya kecil, seperti sisa nyala lilin yang tak ingin padam. Mbah Tarya membuka mata, tapi kosong. Pandangannya menerawang tanpa arah. Ia hidup, namun seperti baru saja kehilangan seluruh dunia dalam dirinya. Pemuda itu menangis, memeluk tubuh si kakek yang tak lagi mengenali siapapun. "Beliau selamat," teriaknya. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa berlutut, ada yang menangis, dan ada pula yang menyapu reruntuhan sambil membaca doa. Pasar panggung tidak sepenuhnya hancur, ia masih memiliki jiwa, dan itu bernama Mbah Tarya. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Di tengah lingkaran abu tempat Sutra Lengkra ditelan oleh geni sungsang, muncul simbol aneh terbakar di tanah, dua tangan menelungkup, kini terbelah di tengahnya. Seorang santri yang tahu aksara kuno berseru ketakutan, "Ini bukan pertanda akhir. Ini simbol pecahnya roga. Ia mungkin musnah, tapi pecahannya akan menyebar." Warga langsung gemetar. Artinya, tapak roga tidak sepenuhnya lenyap, sebagian kekuatannya bisa bersemayam di tubuh lain, menunggu waktu. Beberapa malam setelah kejadian itu, Mbah Tarya dirawat di rumah seorang ustaz tua yang dulu sering membeli gorengannya. Ia hanya duduk diam, menatap jendela, terkadang tersenyum pada burung, dan sesekali menangis tanpa sebab. Semua orang tahu, jiwanya tak sepenuhnya kembali. Tapi setiap malam, lentera kamarnya akan menyala dengan api putih yang tenang. Api itu tahu, sang penjaga terang masih ada, meski luka batinnya dalam. Di luar kota Cirebon, kabar tentang pertempuran gaib itu menyebar cepat. Beberapa padepokan gelap di pelosok Jawa mengadakan pertemuan rahasia. Nama Mbah Tarya kembali disebut dalam gulungan kitab ajian kuno. Tapi satu nama baru juga mulai diperbincangkan, Sutra Lengkra, murid terakhir Ki Jangkung yang diyakini belum sepenuhnya binasa, melainkan berpencar dalam bentuk ajian terkutuk yang bisa merasuk siapa saja yang lemah hati dan haus kekuatan. Dan benar saja, di sebuah desa kecil di utara Cirebon, seorang anak lelaki tiba-tiba memanggil ibunya dengan suara asing. "Ibu, aku mau api." Api seperti yang dibawa orang hitam itu, ibunya mengira itu hanya permainan. Tapi di malam yang sama, kandang ayam mereka terbakar sendiri, dan di tanah muncul jejak telapak kaki hitam. Dunia kembali menahan napas, karena api yang suci memang telah menyala, tapi abu yang tertinggal bisa membawa kegelapan baru. Di desa Panongan, tak jauh dari batas utara Cirebon, warga mulai dirundung gelisah. Beberapa sumur mendadak kering, hewan ternak mati tanpa sebab, dan bayi-bayi menangis sepanjang malam. Namun yang paling mencolok adalah perubahan sikap Arya, bocah berusia 8 tahun yang biasanya pendiam, kini mendadak sering bicara sendiri di pojok gelap rumah. Tatapan matanya kosong, namun mulutnya berbisik-bisik, seolah berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ibunya, Bu Mirah, mencoba menyiramkan air doa, namun Arya hanya tersenyum dan berkata, "Air ini tidak bisa menyentuhku lagi, Bu." Pada malam keempat, suara tawa Arya membelah sunyi. Bukan tawa anak-anak, tapi suara parau, berat, dan dingin. Ibunya menjerit, berlari ke rumah tetangga, dan saat mereka kembali, mereka mendapati Arya duduk di tengah kamar dengan api kecil membakar lantai di sekelilingnya, membentuk simbol lingkaran yang sama seperti yang ditemukan di pasar panggung. Di luar kamar, udara menjadi panas meski hujan baru saja turun. Dan dari tubuh Arya, muncul semburat asap hitam yang berputar seperti pusaran kecil. Sementara itu, di Cirebon, Mbah Tarya yang kini hanya diam dalam bayang-bayang luka jiwanya, mendadak terbangun tengah malam. Tangan tuanya menggigil, dan dari ujung jarinya muncul api kecil berwarna putih. Ia menggumamkan satu nama, Roga, lalu matanya membelalak, sadar, meski kesadarannya belum pulih sempurna.
Ia tahu, pecahan dari ajian tapak roga telah menemukan tubuh baru, tubuh yang lemah dan murni, sempurna untuk dijadikan wadah kelahiran kembali kegelapan. Para penjaga ilmu putih dari Gunung Ceremai segera mendatangi kediaman Ustaz tempat Mbah Tarya tinggal. Mereka telah membaca tanda-tanda langit, dan tahu bahwa pengaruh roga belum usai. Kami tidak bisa membiarkan pecahan itu tumbuh, kata salah satu dari mereka. Tapi Mbah Tarya, meski tubuhnya lemah, menatap mereka dengan tatapan yang kini mulai hidup kembali. Kalian mau membakar bocah itu? Tanyanya pelan. Kalau iya, maka kalian tak beda dengan mereka yang mengejar kekuatan tanpa jiwa. Para penjaga itu terdiam. Di mata Mbah Tarya, api bukan untuk memusnahkan, tapi menyucikan. Ia tahu bahwa pecahan roga tak bisa dihancurkan begitu saja. Harus ada pengorbanan, harus ada terang yang memeluk gelap tanpa terbakar olehnya. Maka, ia meminta dibawa ke Panongan. Meski tubuhnya tak sekuat dulu, api tapak geni masih tinggal di jiwanya. Selama aku masih bernapas, tak ada anak kecil yang akan menjadi korban kegelapan, ucapnya pelan tapi tegas. Di Panongan, warga mulai berkumpul di luar rumah Bumirah. Mereka membawa obor, parang, bahkan jimat. Mereka ketakutan dan berniat mengusir Arya seperti mengusir iblis. Tapi di tengah keramaian itu, datanglah sosok tua dengan langkah perlahan. Mbah Tarya, diapit dua penjaga Gunung Ceremai, berdiri di hadapan warga yang hendak menyerbu. Jangan kalian sentuh anak itu, katanya. Kalau kalian menyentuhnya dengan amarah, maka roga akan menyatu dan tumbuh. Arya keluar dari rumah. Matanya menyala merah sebentar, lalu kembali menjadi coklat. Tapi senyumnya tetap menyeramkan. Kau, yang membakar tubuh indukku, katanya pada Mbah Tarya dengan suara dua lapis, suara bocah dan suara gaib. Tapi aku sudah menemukan akar baru. Mbah Tarya berjalan mendekat, memejamkan mata, dan api putih mulai menyala dari tangannya lagi. Kali ini, bukan untuk membakar, tapi untuk memeluk. Pertarungan tak selalu dengan amarah. Kadang, terang harus menyusup perlahan ke hati yang sedang gelap, dan itu yang akan dilakukan Mbah Tarya. Hening menyelimuti desa Panongan. Warga menahan napas saat Mbah Tarya mendekati Arya, yang kini berdiri dalam lingkaran api hitam. Tubuh bocah itu tampak kecil dan ringkih, namun auranya menyebarkan rasa dingin menusuk tulang. Matanya merah menyala, dan dari napasnya mengalir asap tipis seperti bara. Tapi langkah Mbah Tarya tak goyah. Ia menatap langsung ke mata Arya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan belas kasih yang dalam. Kau tak salah, nak, katanya pelan. Yang salah adalah yang menyusup dalam hatimu. Arya tertawa, suara gaib dari dalam tubuhnya memekakkan telinga. Belas kasih tak mempan padaku, orang tua. Aku adalah pecahan dari kebangkitan besar. Aku adalah, kalimatnya terhenti ketika Mbah Tarya mengangkat tangan dan meletakkannya tepat di dada bocah itu. Api putih keluar, bukan berkobar, tapi berpendar lembut, seperti cahaya matahari yang menyusup ke balik kabut. Kau bukan pecahan dari apapun, bisik Mbah Tarya. Kau adalah anak kecil yang kesepian, yang butuh pelukan. Tiba-tiba tubuh Arya bergetar hebat. Asap hitam menyembur dari punggungnya, membentuk wajah Sutra Lengkrah yang menjerit marah. Kau tak bisa menyingkirkanku begitu saja, Tarya. Aku masih hidup dalam ingatan, dalam dendam, dalam luka. Tapi Mbah Tarya hanya menarik nafas dalam dan berkata dengan suara penuh keteguhan, maka biarlah aku menanggung lukamu itu. Api putih membesar, mengurung tubuh Arya dan wajah Sutra yang menggantung di udara. Kobaran itu tidak membakar, tetapi menyucikan. Jeritan gaib menggema ke langit malam, membuat tanah bergetar dan angin berhenti sejenak. Wajah Sutra Lengkrah mencair, berubah menjadi kabut tipis, lalu terserap ke dalam api putih yang berpendar di tangan Mbah Tarya. Tubuh Arya roboh, namun ditangkap oleh kakek itu. Bocah itu menangis, bukan karena sakit, tapi karena beban asing yang selama ini menggenggam jiwanya akhirnya lepas. Aku takut, Mbah, katanya di sela isak. Mbah Tarya memeluknya erat. Kau aman sekarang, nak. Warga yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam haru. Beberapa berlutut, menangis, memohon ampun atas niat mereka yang nyaris membakar anak itu. Ustaz dari Ceremai pun meneteskan air mata. Ajianmu sudah melampaui batas-batas manusia biasa, Mbah, ucapnya. Tapi Mbah Tarya hanya tersenyum lemah. Bukan ajianku yang kuat, hatiku saja yang tidak sanggup melihat anak kecil tenggelam dalam kegelapan. Kalau kita biarkan anak-anak dicengkeram roga, maka nanti dunia ini tak akan punya cahaya lagi.
Namun jauh di kejauhan, di balik hutan lebat sebelah barat Cirebon, seseorang berdiri di atas batu hitam dengan tongkat bertabur tulang jari. Ia menyaksikan segalanya lewat cermin kabut. "Tapak Geni, kau memang keras kepala," gumamnya. "Tapi pecahan roga bukan hanya satu, masih ada 6 lainnya yang sudah tertanam di tanah Jawa." Ia tersenyum tipis. "Dan aku, belum turun gunung, namanya belum disebut, tapi gelap yang sesungguhnya masih menyimpan napas." Malam itu, Panongan kembali tenang. Namun Mbah Tarya tahu, perjuangannya baru dimulai. Api putihnya mungkin bisa menyelamatkan 1 jiwa hari ini, tapi esok, mungkin ada ribuan jiwa yang terancam. Ia menatap langit, lalu mengepalkan tangannya yang masih hangat. "Kalau roga belum habis, maka aku pun belum boleh mati," bisiknya. Dan di dadanya, api tapak geni menyala pelan, menandai bahwa terang tak akan membiarkan kegelapan menguasai bumi begitu saja. Kabut turun tebal di hutan Banyu Urip. Di antara pepohonan tua yang diam membisu, suara langkah kaki telanjang bergema di tanah basah. Seorang lelaki berpakaian jubah hitam berjalan perlahan, wajahnya tersembunyi di balik kain yang menutup setengah kepala. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi abu. Tapi bukan abu biasa, itu adalah sisa-sisa dari pembakaran roga di pasar panggung, dikumpulkan oleh tangan-tangan gelap yang tak terdeteksi manusia biasa. Lelaki itu berhenti di sebuah pohon besar, menyentuh batangnya, dan berbisik, "Satu sudah gagal, tapi belum semuanya padam." Di dalam hutan yang konon tak bisa ditembus matahari ini, berdiri sebuah bangunan dari batu merah yang dilumuri lumut. Tempat itu dulu adalah petilasan Ki Reksogati, seorang penganut ajian ilmu hitam yang hilang ratusan tahun lalu. Lelaki berjubah hitam itu mengetuk pintu batu 3 kali. Tak lama, suara berat menjawab dari balik dinding, "Apa kau membawa abu roga?" Ia mengangguk. Pintu pun terbuka, memperlihatkan ruangan dipenuhi asap kemenyan, tengkorak binatang, dan kitab-kitab tua yang diikat dengan rambut manusia. Di dalam tempat itulah, para pewaris kegelapan berkumpul. 5 orang duduk melingkar, masing-masing membawa benda pusaka warisan leluhur. Seorang di antaranya, wanita berambut gimbal panjang, menatap abu itu dengan mata merah. Pecahan yang satu telah gagal karena hatinya masih bisa disentuh kasih, tapi tak semua anak-anak manusia selembut itu. Mereka menyebutkan satu persatu lokasi di Jawa Barat di mana sisa-sisa energi roga telah tertanam, di tubuh remaja pendiam, di pemuda pembenci dunia, bahkan di bayi yang lahir saat gerhana berdarah. Sementara itu, Mbah Tarya duduk bersila di bawah pohon randu di Panongan, wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, setelah insiden Arya, maka ajian tapak geni harus dibangkitkan sepenuhnya. Ia mulai melatih diri kembali, menyempurnakan mantra-mantra tua yang dulu disimpannya karena terlalu membakar tubuhnya sendiri. Kali ini, ia tak hanya akan bertahan, tapi juga menyerang. Tapi di sela mantranya, Mbah Tarya berulang kali terbatuk darah. Api putih dalam dirinya membara terlalu besar untuk tubuh renta itu. Arya, yang kini tinggal bersamanya, setiap malam terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah hitam, tawa-tawa keji, dan tangan-tangan yang mencoba menariknya ke dalam tanah. Tapi Mbah Tarya selalu duduk di sisi tidurnya, menenangkan dengan nyanyian kuno dari masa mudanya di pesantren. "Selama kau masih mengingat terang, nak, gelap tak akan mengurungmu," bisiknya. Meski demikian, Arya merasa bahwa di dalam dirinya masih ada jejak luka, dan ia takut suatu hari akan tergelincir lagi. Suatu malam, langit di Panongan berwarna merah darah. Warga keluar dari rumah dan melihat angin membawa debu hitam dari arah barat. Mbah Tarya berdiri di tengah jalan, menatap langit, lalu menggenggam tangan Arya. "Waktunya datang, nak." Bayang di balik hutan itu sedang menuju ke sini. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Arya bertanya dengan suara tenang, "Kalau aku harus bertarung lagi, apa aku akan jadi seperti Sutralengkrah?" Mbah Tarya tersenyum getir. "Tidak, nak, karena kau punya sesuatu yang dia tak punya, hati yang masih bisa menangis." Di hutan Banyu Urip, para pemuja roga mulai merapal ajian pemanggil badai. Abu dari pasar panggung dicampur dengan darah ular hitam, dan satu demi satu, nama-nama calon wadah pecahan roga mulai disebut. Tujuan mereka hanya satu, membuat dunia takut pada api, agar tak ada lagi cahaya yang berani menyalakan lilin kebaikan. Tapi mereka lupa satu hal, tapak geni bukan hanya ajian. Ia adalah warisan nurani, dan selagi masih ada satu jiwa yang rela terbakar demi menyelamatkan yang lain,
maka gelap tak akan pernah bisa menang sepenuhnya. Malam di Panongan mendadak berubah muram. Langit yang semula tenang kini dipenuhi awan pekat yang bergerak cepat, seolah ada sesuatu dari langit yang akan jatuh ke bumi. Angin membawa bau anyir darah dan tanah basah yang tak wajar. Mbah Tarya duduk bersila di halaman rumah, tubuhnya gemetar, tapi sorot matanya tak goyah. Di sekelilingnya, lilin-lilin putih menyala, membentuk lingkaran pelindung dari roh jahat. Arya berdiri di belakangnya, menggenggam sebilah keris kecil warisan ayahnya yang dulu ditemukan tertanam di bawah batu nisan ibunya. "Aku ikut, Mbah," ucapnya lirih, "tapi mantap." Mbah Tarya hanya menoleh sebentar. "Kau belum waktunya, Nak. Perang ini masih milik orang tua sepertiku." Tapi sebelum Arya sempat membantah, getaran dari bumi menghantam tanah seperti gelegar meriam. Dari jalan setapak menuju desa, muncullah sosok tinggi besar, mengenakan jubah dari kulit ular, dan wajahnya ditutupi topeng tengkorak kerbau. Di belakangnya, 5 makhluk menyerupai manusia namun tak punya mata dan berjalan dengan tangan terbalik. Mereka adalah Panjeroning Rogo, roh perantara yang dikirim oleh para pemuja roga dari hutan Banyu Urip. Tapak geni, suara dari balik topeng itu bergema dalam dada. "Waktumu sudah habis. Ajianmu adalah sisa peradaban yang akan dilenyapkan. Kini giliran kami menyalakan nyala api baru, api dendam, bukan pengorbanan." Mbah Tarya bangkit perlahan. Api putih menyala dari telapak tangannya, tapi kali ini warnanya tak sekilat biasanya. Cahaya itu berpendar redup, pertanda bahwa tubuh tuanya mulai mencapai batas. Namun ia tak mundur. "Kau boleh patahkan tubuhku, tapi tak akan pernah bisa memadamkan cahaya dari hati ini," jawabnya. Pertarungan pun pecah. Mbah Tarya melemparkan api putih ke arah makhluk-makhluk buta itu, membakar satu hingga hangus menjadi debu. Tapi 2 lainnya menyergapnya dari kanan dan kiri. Arya yang melihat itu tak tahan. Ia melompat ke tengah lingkaran dan menusukkan keris kecilnya ke dada salah satu makhluk itu. Darah hitam menyembur, namun tubuh Arya terpental jauh dan menghantam dinding rumah. Mbah Tarya menjerit memanggil namanya, namun sorot matanya tiba-tiba berubah tajam. Api putih dari tubuhnya meledak sekali lagi, menyebar ke seluruh halaman. Dalam ledakan cahaya, topeng tengkorak itu pecah, memperlihatkan wajah manusia, atau tepatnya, wajah yang dulu dikenal Mbah Tarya sebagai muridnya sendiri, Sura Mandala. "Kau," ucap Mbah Tarya terperangah. "Kau dulu kuberi setengah ajian tapak geni, kenapa berubah jadi begini?" Sura Mandala tertawa lirih, karena setengah cahaya, tanpa bimbingan, bisa menjadi gelap yang paling mematikan. Ia lalu mengangkat tangannya, memanggil sisa makhluknya, lalu menunjuk ke tubuh Arya yang terbaring. "Dia akan jadi penggantimu. Kami hanya perlu mengubah sedikit." Mbah Tarya berdiri gemetar. Ia tahu, ini adalah akhir. Tak ada pilihan lain, maka ia menelan ludah, menutup mata, dan mengucapkan satu mantra pamungkas. Api putih dari tubuhnya menyala sangat terang, lalu membungkus. Dirinya seperti kepompong. Udara mendadak tenang, waktu seperti berhenti. Lalu, dalam satu ledakan besar, tubuh Mbah Tarya hancur menjadi serpihan cahaya yang mengalir masuk ke dada Arya yang tak sadarkan diri. Di saat bersamaan, semua makhluk roga di sana meleleh menjadi lumpur hitam. Arya terbangun beberapa menit kemudian, dan saat ia membuka mata, ada nyala putih samar di kedua bola matanya. Ia terisak memanggil nama Mbah Tarya, tapi yang tersisa hanya abu putih di tempat kakeknya berdiri. Di dalam hatinya, terdengar suara yang tenang, "Jaga nyala ini, Nak. Kau adalah tapak geni yang terakhir," dan malam itu, Panongan kembali sunyi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena cahaya baru telah lahir, di dalam tubuh seorang bocah yang memikul api warisan. Langit pagi di Panongan tampak kelabu. Burung-burung enggan berkicau, dan angin berhembus lirih seolah berkabung. Di tengah reruntuhan rumah kayu yang separuh hangus, Arya terduduk lemah. Tubuhnya masih terasa asing, dingin di luar tapi hangat membakar di dalam. Ia menggenggam tanah, lalu mengepalkan tangannya. Dalam genggaman itu, bara putih menyala sebentar lalu padam. Bukan luka yang ia tangisi pagi itu, melainkan kehilangan. Mbah Tarya, satu-satunya orang yang menyebutnya cucu, kini hanya tinggal cahaya dalam hati. Desa Panongan lumpuh dalam sunyi. Para warga tak tahu harus berkata apa. Mereka melihat sendiri bagaimana Mbah Tarya lenyap dalam kobaran cahaya, dan bocah yang mereka tuduh setan kini menjadi satu-satunya penerus tapak geni. Ustaz dari Ceremai mendekati Arya dan meletakkan tangan di pundaknya.
Kau tidak sendiri, Arya, katanya pelan. Tapi Arya tak menjawab, ia hanya menatap abu putih di telapak tangannya, lalu menutupnya perlahan. Tidak, Pak Ustaz, bisiknya, aku memang sendiri sekarang, tapi aku tidak takut. Di malam berikutnya, suara aneh terdengar dari arah barat desa. Getar tanah kembali terasa, meski tak sebesar sebelumnya. Tapi Arya langsung berdiri, matanya berubah putih sekejap. Ia merasakan getaran energi gelap, namun berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini, tidak datang sebagai serangan, melainkan sebagai undangan. Sebuah tantangan. Api dalam dadanya pun merespons, nyala kecil muncul di punggung tangan kirinya, membentuk pola seperti daun randu. Simbol warisan Mbah Tarya. Arya pun pergi malam itu, sendirian. Ia meninggalkan Panongan dengan langkah mantap, menempuh jalan menuju barat daya, ke arah kaki Gunung Cakrabuana, tempat para pengikut Roga disebut-sebut tengah membangkitkan wadah keempat. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu orang-orang yang mengenal nama Mbah Tarya, dan ketika tahu bahwa bocah itu adalah pewaris ajian tapak geni, mereka memberi hormat dalam diam. Arya tak merasa bangga, yang ia rasakan justru beban, semakin besar setiap kali ia menyebut nama Mbah Tarya dalam doa. Di tengah hutan lebat dekat Cakrabuana, Arya bertemu seorang pertapa tua buta bernama Ki Bango Ireng. Lelaki itu tak bisa melihat, tapi bisa merasakan api dalam tubuh Arya. Itu, bukan api biasa, bocah, ucapnya. Itu nyala yang akan menguji jiwamu setiap waktu. Salah niat, maka kau akan menjadi bara yang membakar dunia. Arya hanya mengangguk. Aku tak ingin menjadi penyelamat. Aku hanya tak ingin ada anak kecil lain yang diambil gelap seperti aku dulu. Ki Bango tersenyum miring. Kalau begitu, kau sudah tahu cara menjaga nyalanya tetap hidup. Di sisi lain, di dalam gua tersembunyi di Cakrabuana, para pemuja Roga berkumpul kembali. Sisa dari 7 makhluk mereka telah musnah, namun satu yang tersisa tengah dibangkitkan, seorang perempuan muda bernama Sinta, yang tubuhnya penuh luka bakar akibat masa lalu. Ia tak tahu bahwa tubuhnya kini menjadi wadah keempat, yang akan diisi oleh pecahan terakhir Roga yang belum tercemar api putih. Kita tak bisa lagi kirim makhluk. Kali ini, kita kirim sesosok luka, ujar Suramandala dengan dingin. Arya berdiri di tepi tebing, memandang puncak Cakrabuana. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan mati. Ia menutup matanya, mendengar suara Mbah Tarya dari dalam dadanya, bukan sebagai bisikan, tapi sebagai getaran yang menenangkan. Bukan tentang menang atau kalah, nak, tapi tentang seberapa lama kau bisa menjaga terang itu hidup. Ia membuka mata dan mulai melangkah menembus kabut, menuju pertarungan berikutnya, membawa api dalam dadanya, api terakhir yang diwariskan oleh seorang kakek yang rela terbakar demi harapan. Kabut Cakrabuana semakin menebal saat malam mulai jatuh. Langkah Arya melewati hutan terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya ingin menelannya. Namun api kecil di dadanya terus membimbing arah, meski nyalanya bergetar, seperti tahu bahwa yang akan ia hadapi bukan sekadar lawan, tapi luka lama yang belum sembuh. Di balik bebatuan besar, ia melihat sebuah gua menganga seperti mulut raksasa yang menanti mangsanya. Dari dalamnya, tercium bau kemenyan bercampur darah kering. Dan di sanalah wadah keempat sedang dibangkitkan. Di tengah gua itu, Suramandala berdiri tegap, tubuhnya dililit jubah kain hitam. Di hadapannya, seorang gadis muda duduk bersimpuh, tubuhnya penuh luka bakar yang mengering dan menghitam. Dia adalah Sinta, gadis yatim piatu dari pesisir utara yang diculik dan dijadikan wadah bagi pecahan terakhir jiwa Roga. Mata Sinta kosong, tapi tubuhnya mulai memanas. Di sekujur kulitnya mulai muncul retakan-retakan merah membara, tanda bahwa ajian kegelapan telah bersatu dengan luka batin terdalamnya. Jangan tahan lukamu, Sinta, bisik Sura, biarkan ia menyala dan membakar dunia. Saat Arya melangkah masuk, nyala putih dari telapak tangannya menyala seketika, seolah bereaksi terhadap energi gelap yang memenuhi tempat itu. Suramandala menoleh dan menyeringai. Ah, tapak geni terakhir akhirnya datang. Tapi kali ini, bukan kami yang mengejarmu, Arya, kaulah yang datang kepada kehancuranmu sendiri. Arya tak menjawab, ia menatap Sinta dengan mata pilu. Itu bukan kehancuran, itu gadis kecil yang dipaksa menanggung luka dunia. Bebaskan dia, atau aku yang akan membebaskannya. Namun Sinta mulai berdiri, tubuhnya kini menyala merah bagai bara hidup. Matanya tak lagi kosong, tapi menyala merah, tanda bahwa jiwa Roga telah menyatu dengannya. Ia menatap Arya dengan tatapan kosong tapi dalam.
Kau tak tahu bagaimana rasanya dibakar hidup-hidup, dan tak ada yang menolongmu. Arya menahan napas. Ia tahu, ini bukan pertarungan kekuatan, tapi pertarungan luka. Ia maju perlahan, lalu berkata pelan, tapi aku tahu rasanya ditinggalkan. Aku tahu rasanya disalahkan karena api yang tak kita minta. Pertarungan pun pecah. Sinta melemparkan semburan api hitam dari tangannya, dan Arya menangkis dengan nyala putih. Di antara benturan energi itu, suara Suramandala terus mendengung di gua, merapal ajian pengikat agar roga tetap hidup dalam tubuh Sinta. Tapi Arya terus mendekat, melawan bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keberanian dan kasih yang diwariskan Mbah Tarya. Ia merapal doa kuno sambil menggenggam bara putih, dan melemparkannya ke arah dada Sinta, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyucikan. Sinta menjerit keras. Api hitam dan putih saling berbenturan dalam tubuhnya. Ruangan berguncang, dinding gua retak, dan Suramandala berteriak marah, mencoba menghentikan prosesnya. Namun nyala putih dari Arya perlahan-lahan melingkupi tubuh Sinta, menenangkan jiwanya. Luka-luka bakarnya berubah menjadi cahaya lembut. Mata Sinta kembali normal, dan tubuhnya roboh dalam pelukan Arya. Dalam bisikan terakhirnya, Sinta berkata, "Terima kasih, kau satu-satunya yang tak takut pada apiku." Suramandala mencoba kabur, tapi tanah di bawahnya merekah. Dari lubang hitam itu muncul nyala putih yang membakar tubuhnya perlahan, memaksanya menjerit sebelum akhirnya lenyap di telan bumi. Di dalam gua yang kini sunyi, Arya memeluk tubuh Sinta yang tak bernyawa. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena terlalu banyak yang harus ia relakan untuk satu kemenangan. Di luar gua, fajar menyingsing. Cahaya baru menyinari wajahnya yang basah oleh air mata dan abu. Hari itu, dunia tahu, tapak geni tak hanya ilmu, tapi juga pengorbanan yang tak pernah selesai. Langit Cakrabuana telah cerah. Kabut yang semula menyelimuti lerengnya perlahan memudar, digantikan cahaya keemasan mentari pagi. Di mulut gua yang setengah runtuh, Arya duduk terpaku memeluk tubuh Sinta yang telah dingin. Tubuh gadis itu tenang, seperti tertidur, tak lagi terbakar dendam, tak lagi disiksa luka masa lalu. Hening itu bukan sekadar keheningan alam, melainkan keheningan jiwa yang baru saja kehilangan segalanya lagi. "Kau layak hidup lebih lama, Sinta," bisik Arya lirih, sebelum akhirnya menutup mata gadis itu dengan jemarinya yang bergetar. Di desa Panongan, kabar tentang runtuhnya ajaran roga mulai menyebar. Para warga berkumpul di balai desa, banyak yang masih belum percaya bahwa bocah yang dulu dianggap pembawa sial telah menyelamatkan mereka dari kegelapan. Ustaz tua yang pernah membimbing Mbah Tarya berdiri di depan warga, dengan suara serak ia berkata, "Tapak geni tak lagi hanya milik orang tua. Ia telah pindah ke dada yang lebih muda, ke dada yang berani terluka demi orang lain." Di antara kerumunan, beberapa anak kecil memandang ke arah jalan yang menuju ke hutan, menanti Arya pulang. 3 hari kemudian, Arya berjalan kembali ke desa, membawa Abu Sinta dalam kain putih. Tak ada iring-iringan, tak ada sorak kemenangan, hanya langkah sunyi dan tatapan sayu. Namun begitu ia tiba di batas desa, seluruh warga bersimpuh. Tidak untuk menyembah, tapi sebagai penghormatan pada nyala api terakhir yang kini hidup dalam tubuh anak manusia. Arya hanya berdiri, tak bicara. Ia letakkan kain putih itu di bawah pohon randu yang dulu sering dipakai Mbah Tarya berdoa. Ia menatap langit, lalu berbisik, "Satu luka lagi, tapi aku masih menyala." Waktu berjalan, Panongan berubah. Tak ada lagi yang berani memungut uang haram dari pedagang kecil, tak ada lagi wajah-wajah preman yang menghantui pasar. Pasar Panongan kini bersih, namun api dari kisah ini tetap hidup dari mulut ke mulut. Arya tidak kembali ke rumah Mbah Tarya. Ia memilih tinggal di gubuk dekat sungai, tempat ia mengajar anak-anak kecil mengatur napas dan menyalakan bara kecil di dalam dada mereka. "Bukan untuk bertarung," katanya pada mereka, "tapi agar kalian tak takut saat dunia menjadi gelap." Pada suatu malam, saat bulan bulat sempurna dan bintang bertaburan, Arya duduk di tepi sungai, sendirian. Ia menatap bayangan dirinya di air. Di matanya, kadang masih muncul kilatan putih. Ia tahu, ajian tapak geni bukan sekadar kekuatan, tapi juga beban yang tak boleh sembarang diwariskan. Tapi ia juga tahu, pada waktunya nanti, nyala itu harus berpindah. Dan saat waktu itu tiba, ia berharap bukan kepada anak yang marah, tapi kepada anak yang mampu mencintai meski penuh luka. Suara api kecil dari tungku tanah terdengar dekat podoknya. Di dalam nyala itu,
seolah ia melihat wajah Mbah Tarya tersenyum. Di belakangnya, ia juga melihat bayangan Sinta, bukan dalam luka, tapi dalam bentuk cahaya. "Kau tidak sendirian," suara itu terdengar di hati Arya. "Kami ada dalam nyalamu." Air mata jatuh, namun tak berat. Ia tahu, api itu akan terus menyala, sepanjang dunia ini masih punya hati yang berani. Dan selama itu pula, warisan tapak geni akan tetap hidup, bukan di kitab, bukan di patung, tapi di dada manusia. Dan begitulah, kisah tentang seorang kakek penjual gorengan pemilik ajian tapak geni, tentang bocah yang dibakar oleh dunia namun membalasnya dengan cahaya, dan tentang bagaimana luka bisa menjadi cahaya jika diterima dengan keberanian, ditulis dalam nyala yang tak pernah padam.